Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik, langsung saja teman-teman, tonton video ini ya, biar kalian nggak gagal paham, biar kalian nggak salah paham, biar kalian cepat keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik, untuk session kali ini saya akan membahas tentang sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis secara mandiri itu sangat bisa teman-teman. Maka alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Tentunya saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater teman-teman. Saya mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang akan membagikan pengalaman saya dulu ketika saya kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kenapa saya membuat judul ini teman-teman? Karena itu terbukti dan saya mempraktekkan dan saya membuktikan bahwa sembuh secara mandiri itu sangat bisa teman-teman. Buktinya saya, walaupun dulu saya pernah mengonsumsi obat, juga pernah mengonsumsi herbal teman-teman. Saya sudah berulang kali berobat, sudah berulang kali itu minum obat, periksa sampai ke 7 rumah sakit, dan endingnya setelah saya melewati EKG dan ronsen itu semua baik-baik saja alias normal teman-teman. Juga di saat saya mengonsumsi obat itu pun tidak ada perubahan teman-teman. Ya masih tetap perut sakit, perut perih, perut nggak nyaman, jantung berdebar-debar, nafas berat. Nah, setelah saya sharing sama dokter teman-teman, ternyata akar masalahnya itu di pola pikir saya teman-teman. Karena yang ada di otak saya itu selalu mengaitkan, menghubungkan, dan mencemaskan sensasi yang saya alami seperti jantung berdebar, nafas berat. Juga saya selalu menghubung-hubungkan sama penyakit kronis. Terus, dan ketika saya itu mengurung diri pada saat itu teman-teman, yang ada itu selalu mengukur umur, selalu mengingat M, dan ujung-ujungnya takut M teman-teman. Dan semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, semua itu ujung-ujungnya takut M teman-teman. Juga pada saat itu karena saya didiagnosa asam lambung, GERD, anxiety ya teman-teman, ya bisa dikatakan saya juga punya riwayat MAH dulu teman-teman, MAH kronis atau dikenal dengan gastritis. Pada saat ini itu saya sudah mengonsumsi herbal seperti kunyit pun 3 bulan teman-teman. Nyatanya kecemasan itu tidak hilang-hilang teman-teman. Nyatanya perut nggak nyamannya pun itu masih tetap ada gitu. Lah, alhasil dari situlah teman-teman, saya disarani oleh dokter bahwa saya itu harus melakukan olahraga teman-teman. Nah, salah satunya yang saya praktekkan pada saat itu yaitu jalan-jalan pagi. Juga saya merutinitaskan itu jalan-jalan, setelah jalan-jalan berjemur teman-teman, itu rutin teman-teman. Juga setelah saya berjemur itu kadang saya itu main ke rumah teman, kadang main ke rumah tetangga teman-teman. Itu manfaatnya itu melatih mental. Pada saat itu saya itu mentalnya down, benar-benar down teman-teman. Di keramaian itu saya nggak berani. Juga di saat rame pun itu jantung berdebar-debar, nafas berat, juga pikirannya ngaco, yang kita kenal dengan istilah brain fog teman-teman. Nah, dari situlah ada perubahan. Saya sudah melakukan sampai 2 mingguan teman-teman. Yang awalnya itu badan lemes, pandangan nyata dan tidak nyata, sempoyongan itu masih besar-besarnya pada saat itu teman-teman. Nah, setelah saya itu rutin melakukan jalan-jalan pagi dan berjemur, hikmahnya maka badan udah sedikit enakan, udah ada perbedaan. Karena saya juga melatih mental ya teman-teman. Maka yang biasanya saya takut di keramaian, apalagi kalau hari Jumat, juga apapun itu ditakutin, juga sedikit berkurang teman-teman. Karena apa? Karena saya pikir ketika saya merutinitaskan jalan-jalan pagi atau merutinkan jalan-jalan pagi dan berjemur,
saya itu sedikit mendapatkan hormon serotonin, teman-teman. Hormon serotonin itu manfaatnya bagi teman-teman yang belum tahu apa itu hormon serotonin, itu manfaatnya untuk mengendalikan kesetresan, teman-teman. Karena kebanyakan kalian itu kan stres berlebih karena memikirkan hal-hal yang tidak terjadi atau yang belum terjadi, seperti takut pingsan, takut jatuh, dan takut penyakit kronis gitu kan. Nah, dari pikiran itu kan sangat memicu hormon kortisol alias kesetresan, teman-teman. Maka yang ada itu mental semakin down gitu. Itu sesuai pengalaman saya, teman-teman. Lah, juga masih banyak yang bertanya, mungkin warga baru atau sahabat baru dari channel Berpikir Positif ya. Sudah berapa lama Mas? Banyak yang masih menanyakan saya. Mungkin ya anggota baru kita, teman-teman. Jadi saya kena gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis itu tahun 2025 dan sembuh tahun 2025, teman-teman. Lah berapa lama berarti Mas? 3 bulan saya, teman-teman. Alhamdulillah sudah benar-benar sembuh, teman-teman. Ya karena pada saat itu prosesnya panjang, teman-teman. Ikhtiar apapun saya sudah praktekkan, kecuali satu, teman-teman, dukun enggak. Itu bagi teman-teman yang sampai ke dukun, sampai ke ruqyah dan lain sebagainya, itu enggak ada hubungannya, teman-teman. Itu enggak ada hubungannya, kecuali kalian itu benar-benar kejinan ya, kesurupan. Kalian itu enggak kesurupan, teman-teman. Juga tidak semua orang itu mengetahui apa yang kita alami, teman-teman. Enggak semua orang itu mengetahui apa yang kita alami. Maka jangan heran kalau seandainya kita itu dibilang sama orang kurang iman lah, mengada-ngada lah, lebay dan sebagainya. Itu jangan kaget, jangan heran. Memang nggak semua orang itu tahu. Dah bodoh amatin aja. Saya dulu juga seperti itu, teman-teman. Dibilang kurang iman, lebay, mengada-ngada. Lah setelah itu kemudian saya itu apa? Bodoh amat. Mungkin dia nggak tahu edukasi anxiety disorder seperti itu. Yang saya pegang pada saat itu apa yang diucapkan oleh dokter, teman-teman. Lah, juga kembali ke tadi, teman-teman, interaksi itu tujuan saya melatih mental. Juga kadang saya itu sering, teman-teman, itu main ke sawah. Tonton video saya yang lama-lama itu. Saya sering bikin video-videonya itu walaupun sudah sembuh itu di kebun, di sawah, juga di sungai, teman-teman, di tepi sungai itu. Itu apa tujuan saya pada saat itu, teman-teman? Untuk menetralisir pikiran. Karena pada saat itu saya itu pikiran nggak pernah tenang. Pikiran itu ngaco terus menerus. Pikiran itu liar, susah sekali fokus, teman-teman. Yang ada itu selalu mengukur umur, yang ada itu mikir M. Pada saat itu, teman-teman, wah besar sekali kecemasan saya, teman-teman. Juga bagi pemula yang belum tahu istilah anxiety, ini saya ulangi kembali ya, bahwa anxiety itu adalah kecemasan, teman-teman. Kecemasan yang tak terkendali. Memang semua orang normal pun ya punya anxiety. Dan semua orang intinya itu cuma punya anxiety, teman-teman. Cuma anxiety-nya itu berbeda dengan kita. Kalau orang normal, anxiety-nya kan sebatas cemas. Kalau seandainya mau nyebrang, pasti ya berhati-hatinya dengan cara tengok kanan dan kiri biar nggak ketabrak. Tapi kalau kita itu enggak itu doang. Kita itu semua itu menjadi ditakutin. Apa sih yang nggak ditakutin bagi penderita anxiety disorder? Semua ditakutin kan. Bahkan dengar sirine ambulans saja itu ditakutin, ya kan? Dengar suara burung di malam hari juga takut. Kalau orang dulu ya, orang dulu kan ada istilah kalau ada suara burung itu ada pertanda orang M gitu kan. Lah, bagi kita itu selalu dikait-kaitkan, dihubungkan sama bahwa kita akan M gitu, ya kan? Karena apa? Anxiety kita itu tinggi, anxiety kita itu nggak normal, teman-teman. Maka dengan istilah anxiety disorder gitu. Pokoknya kita itu harus upayakan melatih melawan pola pikir yang negatif, teman-teman. Itu pola pikir yang diakibatkan dari anxiety, teman-teman. Dan anxiety itu tugasnya itu melemahkan mental kita, mengacaukan pola pikir kita, dan membuat hidup kita itu nggak lagi tenang, nggak lagi bahagia, dan nggak lagi senang, teman-teman. Itu tugasnya. Maka kalian itu tinggal pilih, mau kalian mempercayai anxiety, apa kalian mau melawan anxiety itu. Kalau saya, keputusan saya pada saat itu,
karena saya sudah punya referensi dengan sharing dengan dokter itu ya, dengan adanya sharing dengan dokter itu saya mengambil melawan itu teman-teman. Dan saya pelajari juga, saya itu melatih ya. Memang awalnya itu susah sekali, bodoh amat juga susah sekali melawan pola pikir yang negatif itu. Nah, dengan jalannya waktu itu lama-kelamaan bisa teman-teman gitu. Maksudnya apa melawan ini? Sampai saya itu kadang itu ngomong sendiri teman-teman, ngomong sendiri ke diri sendiri, ini hanya permainan anxiety kok, ini tidak terjadi kok, ini tidak terbukti kok, nyatanya kemarin menduga-duga bahwa saya memiliki penyakit kronis, setelah saya EKG, setelah saya ronsen, nyatanya normal semua, baik-baik saja. Lah dari situ saya apa teman-teman, saya menjadikan hal yang pernah terlewati itu sebagai referensi teman-teman, sebagai pegangan saya. Juga saya pun itu sering sekali menghibur diri dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Lah lambat laun itu kan menjadikan saya lupa akan sensasi kan. Juga saya udah nggak terlalu memikirkan tentang takut kronis itu kan, takut penyakit berat gitu. Lah kebanyakan penderita anxiety disorder yang masih selalu mengukur umur, mengingat takut kronis, karena itu masih suka mengurung diri teman-teman. Yakin kalian pasti masih mengurung diri, dan saya tahu betul kenapa kalian itu mengurung diri. Saya tahu betul karena kalian itu takut. Lah kalau kalian menuruti ketakutan teman-teman, lantas mau sampai kapan kalian akan hidup dalam kecemasan, hidup dalam lingkaran anxiety? Mau sampai kapan kalau seandainya kalian itu nggak melatih diri? Itu. Nah, kalian tidak hanya sekedar mendengarkan motivasi, edukasi, atau sharing seperti ini saja teman-teman. Tapi kalian harus ada action. Itu saya bisa keluar dari zona anxiety teman-teman. Itu ya dengan saya praktek itu teman-teman, dengan saya action melakukan metodenya. Dan saya dulu itu kan udah bosan teman-teman, udah minum obat, udah minum kunyit, kecemasan masih tetap tinggi, sensasinya masih banyak bermunculan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, pikiran brain fog, liar, nggak fokus, pandangan nyata dan tidak nyata, semua saya mengalami teman-teman. Mau pergi saja itu pun itu jantung sudah berdebar-debar, sudah beranggap, sudah memprediksi bahwa ada hal yang akan terjadi. Padahal teman-teman, ketika saya tetap paksakan keluar, nyatanya yang saya takutin pada saat itu keliengan, takut keliengan kan, takut jatuh, takut pingsan. Nyatanya nggak pingsan teman-teman, nyatanya juga nggak jatuh, dan itu hanya permainan anxiety. Kadang ketika saya mau bepergian jauh teman-teman, pikiran saya pun sudah ngacau dulu. Nanti kalau berpapasan sama truk besar, nanti kalau seandainya truk besar itu rodanya gelinding atau lepas, itu menabrak saya, itu pikirannya sudah ngaco seperti itu teman-teman. Belum lagi sesampainya di situ, itu saya juga dulu gitu mikir, ada makanan sesuai saya enggak, makanan yang enggak bikin asam lambung naik enggak, sampai seperti itu teman-teman. Saya yakin kalian juga seperti itu. Kebanyakan penderita anxiety disorder ya kan, mau pergi itu udah mikir nanti di situ ada makanan yang aman enggak, yang sesuai saya enggak, nanti kalau di situ kumat gimana, nanti kalau pingsan di situ gimana, nanti kalau di situ gimana. Dia pikiran seperti itu kebanyakan penderita anxiety disorder. Bahkan jauh-jauh hari acaranya padahal masih jauh, itu udah dipikir. Dan kebanyakan penderita anxiety disorder teman-teman, sesuai pengalaman saya, itu tidak lepas dari minyak kayu putih, balsem, fresh care, dan tidak mau lepas dengan jaket gitu. Saya juga dulu gitu teman-teman. Karena apa? Karena takutnya itu masuk angin kan. Jadi apa? Juga takutnya nanti reflux atau asam lambung itu naik. Nah itu teman-teman, ternyata pola pikir kita lah yang sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Maka
biar kita itu nggak selalu stuck memikirkan hal yang tidak terjadi, itu hanya permainan anxiety, maka modal awal yang kalian harus pegang, yang harus kalian miliki, yaitu adalah kalian harus sadari bahwa kalian kena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, teman-teman. Nomor satu itu sadar dulu. Kalau sudah sadar, kalian itu pasti menyadari bahwa pikiran negatif itu dari anxiety gitu. Terus kalian kan sudah berulang kali, saya yakin kalian sudah berulang kali berobat, ya kan, ke IGD ketika kena serangan panik. Tentu kalian sudah melewati yang namanya EKG, ronsen. Lah, kalian pun sudah diberitahu hasilnya, diperlihatkan hasilnya, nyatanya normal kan, nyatanya baik-baik saja kan. Ya sudah, maka yakini bahwa sensasi yang kita alami dengan sebutan 1001 sensasi itu tidak berbahaya. Itu hanya bentuk respon tubuh saja yang diakibatkan pikiran kita yang selalu berpikir negatif, yang selalu ngacau, teman-teman. Gitu. Nyatanya sampai sekarang kalian masih hidup, nyatanya sampai sekarang kalian ya nggak memiliki penyakit kronis, padahal kalian sudah berulang kali. Dan sangatlah bodoh, teman-teman, mohon maaf. Bahkan ada loh yang sampai ke dukun, sampai ke paranormal. Itu nggak ada hubungannya, teman-teman. Kalau seandainya kalian ke dukun, yang ada menghabiskan uang, yang ada kalian itu ditipu, teman-teman. Kalian itu diperas uangnya. Kalian akan didiagnosa oleh dukun, kalian kena guna-guna, kena santet, dan ujung-ujungnya hasilnya zong, juga uang kalian habis. Itu, teman-teman. Juga kalian nggak perlu repot-repot harus ke sana ke sini, cukup di rumah. Buktinya saya, teman-teman, saya di rumah juga. Saya di rumahnya itu pun saya semangatnya besar, teman-teman. Jalan-jalan pagi dan berjemur itu tidak hanya berdiam diri. Repot, teman-teman. Kalian itu akan apa? Akan menjadi budak anxiety kalau seandainya kalian hanya ingin memprioritaskan pengen sembuh, tapi kalian lupa akan proses. Kalian akan diperbudak oleh anxiety. Kalian akan juga direpotkan, udah ke sana ke sini tak kunjung sembuh, ya kan? Kita itu hanya gangguan psikis, teman-teman. Kita EKG, kita ronsen, kita periksa bolak-balik. Nyatanya endingnya, ujung-ujungnya kita dirujuk ke psikiater kan. Jadi psikis kita yang nggak baik-baik saja, teman-teman. Psikis kita lah yang sedang tidak baik-baik saja, mental kita yang sedang down. Itu nggak usah nggak usah repot-repot ke sana ke sini. Juga jangan ingin iming-iming, teman-teman. Iming-iming cepat sembuh instan, itu nggak ada, teman-teman. Itu semua butuh proses. Memang bisa sembuh cepat, buktinya saya 3 bulan sembuh total. Tapi kalau kalian lihat usaha saya, teman-teman, ikhtiar saya, tentu kalian itu yakin kalian itu ada 1000 kebimbangan. Saya yakin ikhtiar saya, teman-teman, jalan-jalan pagi, berjemur, juga kadang main ke rumah temen, sering menyendiri di sawah, sering menyendiri di kebun, sering menyendiri di sungai, teman-teman. Itu melihat apa? Hijau-hijauan, juga melihat air yang mengalir biar saraf saya netral. Juga kalau jam 2 sore itu saya itu ya itu main ke kebun, ke sawah lagi. Nah, sembari jogging, sembari grounding, teman-teman, jalan-jalan. Juga tidak hanya itu, saya jalan-jalan, setelah jalan-jalan itu senam. Saya sering senam. Juga saya ikhtiarnya pun melepas sosmed, teman-teman, lepas HP sampai 1 bulanan. Pada waktu itu saya sudah memasuki pemulihan. Bisa. Jangan karena iming-iming kalian diiming-imingi 1 hari 2 hari sembuh. Jangan, teman-teman. Repot, kalian akan diperbudak oleh anxiety. Iya, memang ada perubahan.
ketika kalian itu di lokasi tersebut memang kalian ada perubahan, perbedaan. Karena pikiran kita itu kan sering sekali tersugesti dengan adanya sama-sama penderita atau penyintas. Ketika saya ngomong, pasti kan kalian seketika tenang. Dan saya yakin ketika kalian lepas, nggak mendengarkan saya, atau kalian tidak bersanding dengan penyintas, atau tidak bersama dengan sama-sama penderita anxiety, ya pasti kalian pikirannya nyeleneh lagi, pikirannya ngaco lagi. Pasti pikiran kalian itu yang ada, itu takut lagi, ya kan? Gitu teman-teman. Udah, bisa kok dengan cara mandiri itu sendiri. Kalian lakukan semangat jalan-jalan pagi dan berjemur. Udah. Juga kalau seandainya kalian itu sudah terlanjur masuk ke psikiater, nggak apa-apa. Itu yang nggak salah. Memang bidang psikiater ya memang dia sudah jago. Dia juga pakarnya. Ketika kalian mengonsumsi obat, ya nggak apa-apa. Ikutin aja. Tapi yang nggak ke psikiater alias nggak mau, takut ketergantungan dan lain sebagainya, ya jangan berdiam diri, harus praktek. Kalau kalian udah nggak mau ke psikiater, udah nggak mau ikhtiar, lantas mau sampai kapan kalian akan hidup dalam kecemasan itu? Pokoknya kalau ketika kalian itu masih suka brain fog, pikiran liar, konsisten saja jalan-jalan pagi. Setelah itu berjemur, lakukan metode saya itu. Lah karena kita juga punya riwayat asam lambung teman-teman, maka juga harus perbaiki pola makannya. Makanlah yang teratur, ya. Yang paling utama sesuai pakar terdahulu ya, tabib zaman dulu, itu kalau makan itu berlatih enjoy. Berlatih tidak cemas, berlatih tidak bimbang, berlatih tidak was-was, teman-teman. Dalam artian ketika kalian makan itu jangan menduga-duga, jangan menduga-duga kalau makan ini nanti asam lambungnya naik, kalau makan ini nanti kumat, itu buang. Kalian harus netral, tenang. Jangan menonton video yang membuat kalian tegang. Juga makanlah sesuai kebutuhan tubuh. Makan di saat kalian lapar, terus berhenti sebelum kenyang. Itu sesuai saya. Kalau saya itu porsinya sedikit teman-teman. Juga banyakin minum air hangat. Itu manfaat sekali juga untuk menetralisir perut. Gas dari asam lambung itu yang sering reflux. Kalau seandainya kalian masih sering mengalami reflux, pokoknya banyakin minum air hangat saja. Dan diusahakan setelah makan jangan rebahan. Duduk sampai 1 jaman. Juga jangan lupa perbaiki pola hidupnya. Mulai sekarang kalian harus menyukai, mau tidak mau harus menyukai olahraga, jalan-jalan pagi dan berjemur. Juga harus memperbaiki pola tidur kalian, jangan begadang minimal sekali 6 jam. Ya, kalau masih susah tidur, kalian harus ikhtiar rutinkan coba jalan-jalan sore, itu sesuai pengalaman saya. Juga sebelum tidur cari hal yang menenangkan dulu. Semangat teman-teman, saya yakin kalian pasti bisa sembuh dengan cara mandiri. Kalian jangan pernah pesimis, kalian harus optimis, percaya saja saya bisa sembuh. Yakin saya, ya, saya bisa sembuh dan saya yakin kalian juga pasti akan sembuh teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.